Kami mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKP Dayakolot dan simpatisan, baik yang hadir bersama di gedung gereja maupun yang mengikuti secara online melalui Zoom kanal YouTube GKP. Pada kebaktian minggu ini kita dilayani oleh Pendeta Cliff Edward Kasakean SSI. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan dan kekuatan baru di dalam kebaktian hari ini. Sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu warta jemaat pekan ini bagi kita semua warga GKP Dayakolot. Dimohon Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk dapat memperhatikannya. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga minggu ini diadakan pada hari tanggal Rabu 10 Agustus 2022, waktu pukul 18.00, tempat di keluarga Bapak Ferry Rawis, Komplek Geraha Sari Endah, Jalan Apel 1, nomor 19, Balai Endah. Tema Iman yang Menggerakkan. Kehadiran secara onset hanya dihadiri oleh majelis jemaat. Jemaat tetap dapat mengikutinya via Zoom. Kebaktian kebersamaan sektor Sadangsari atau Lancamanyar hari tanggal Sabtu 13 Agustus 2022
waktu pukul 10.00 sampai selesai. Tempat Sadangsari, kediaman keluarga besar Niman. Dimohon kehadiran anggota jemaat sektor Sadangsari, Lancamanyar dapat turut ambil bagian. Bulan Budaya. Berdasarkan program BP Klasis GKP Wilayah Priangan, selama 4 minggu pada bulan Agustus akan dilaksanakan Bulan Budaya dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Budaya yang diusung dalam kebaktian minggu hari ini adalah nuansa budaya Toraja. Untuk kebaktian minggu depan 14 Agustus 2022 mengusung tema budaya Nias. Diharapkan seluruh warga jemaat dan simpatisan yang hadir dalam kebaktian minggu dapat menggunakan atribut budaya sesuai tema budaya setiap minggunya yang tercantum dalam warta jemaat yang sudah dibagikan di WA GKP Dayakolot. Kebaktian Peneguhan Penatua. Berdasarkan pada keputusan Sidang Sinode ke-29 tanggal 12 sampai 15 Juli 2022 di Suri Hotel Resort Cipanas mengenai susunan persona Majelis Sinode GKP periode 2022-2027 PPTG GKP tahun 2020 pasal 66 ayat 1 dan surat Majelis Sinode GKP nomor 4195 Sinode GKP 7 Romawi 2022 tertanggal 28 Juli 2022, maka akan diselenggarakan kebaktian peneguhan penatua bagi Saudari Ode Sariningsih AMKEB SST MKes dalam kebaktian minggu tanggal 21 Agustus 2020 di GKP Dayakolot. Yang mana untuk selanjutnya Saudari Ode Sariningsih AMKEB SST MKes akan menjalankan fungsinya sebagai seorang penatua di dalam pelayanan sebagai Majelis Sinode GKP periode 2022-2027 dalam fungsi sebagai Sekretaris Bidang 2 atau Pelayanan dan Kesaksian. Demikian untuk diketahui dan didukung oleh warga jemaat GKP Dayakolot. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat beserta segenap jemaat GKP Dayakolot mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Saudari yang berulang tahun dari tanggal 31 Juli sampai 6 Agustus 2022. Ibu Heni Dwi Anani, anak Natalia Erika Mahobesi, Ibu Dinah Suyatmo, Ibu Hana Sarean Kantun, Bapak Yorgi Nuansa, Saudara Marcel Timothy, Ibu Sri Sudaryati, Ibu Hernida Simamora. Doa khusus. Dalam sepekan ini mari kita secara khusus mendoakan beberapa pokok doa berikut ini. Keluarga Bapak Agus Yatmo bersama istri Ibu Dinah dan anak Saudara Niko Hastantio serta Saudara Johan Pradityo. Proses perizinan gereja. Keadilan bagi masyarakat adat dan penghayat di Indonesia Hari Masyarakat Adat 9 Agustus. Pengembangan pelayanan berbasis budaya di GKP. Berita jemaat sakit dan atau dalam proses pemulihan. Ibu Napitu Pulu, Ibu Sri Hartati, Ibu Ata Keke Toni, Ibu Hana Sarean Kantun, anak Aletea Danita Evelyn Niman, putri keluarga Bapak Daniel Niman dan Ibu Purita Lestari, dirawat di Rumah Sakit Unggul Karca Medika Ruang Parinatologi. Anak Matuho Dharma Putra Duha pasca operasi di Rumah Sakit Al Ihsan.
Ibu Harapiah Saulina Napitupulu dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Kiranya Tuhan dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Maaf, ada yang kelewat. Rapat koordinasi komisi-komisi. Akan diadakan rapat koordinasi komisi-komisi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 jam 13.00 tempat online. Diharapkan seluruh komisi-komisi dapat mempersiapkan laporan program bulan April sampai dengan Juli 2022 dan rencana program bulan Agustus sampai dengan November 2022. Cuti pendeta. Pendeta Klip Edward Kasakean SSI akan melakukan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 18 sampai 31 Agustus 2022. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan pendeta jemaat di masa cuti tersebut, maka diharapkan untuk dapat menghubungi majelis jemaat. Penggalangan dana untuk kas jemaat. Sehubungan dengan semakin menipisnya saldo kas jemaat GKP Dayakolot, maka majelis jemaat akan mengadakan penggalangan dana berupa penjualan sembako seharga Rp100.000 per paket. Kami mohon dukungan dan partisipasi anggota jemaat sekalian dalam mendukung keuangan gereja, terlebih melalui kesetiaan dalam memberikan persembahan sehingga operasional pelayanan jemaat dapat tetap berjalan dengan baik. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat yang dibagikan di WA grup Jemaat GKP Dayakolot. Untuk konfirmasi persembahan yang dilakukan secara online atau transfer, mohon untuk dapat menghubungi bendahara majelis jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang setia memberikan dukungan persembahan untuk menunjang pelayanan gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin. Demikian warta yang jemaat yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Jemaat memuji Tuhan. Tuhan
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan meneguhkan kebaktian kita dengan votum dan salam. Dan saya akan bacakan votum dan salam dengan bahasa Toraja. Ia tu patunduanta umpo tete sangana puang, tumangka umpadadi langi solalino. Naparam poi morokomi, kama turuan sia kamarampasan diomai puang matua ambeta sia puang Yesu Kristus. Amin. Amin. Nas pembimbing kita pada kebaktian minggu ini terambil dari Kejadian 15 ayat 6 yang berkata demikian dengan bahasa Toraja. Napa tonganmi Abraham tu puang, ia moto tuna bilang puang, napo malolo Abraham. Yakin Tuhan tuntunlah kaku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Inampuan unatote kaku, sia umbu kalaku podoku masorongan tangkatu masang bayang puang umbu kalaku Jemaat kembali duduk. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Oh ambe sumpu mamase, mengakukan kumua kami teh to kasalankan lako kalemi. Sia padangki tolino, ian pa tanggaran, buangan kada na penggawura. Unandokan kamamasean, sia pengkalosoran, diomai kalemi, ian sangana Yesu Kristus, puang pela baki. Ampunilah dan kasihilah kami ya Tuhan. Amin.
Requena suscito dami prarubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang tertera dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga yang berkata, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sundur rongkaku, ku menampak Yesus tang lelu rupa puangmu. Napo pamana nalabakna, na tampa baru penaana. Sende bateku, ku menari, umpuni Yesus selakuna. Sende bateku, ku menari, umpuni Yesus sailakuna. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersama-sama hadir menyambut panggilan-Mu untuk beribadah bersama dengan saudara seiman kami, untuk memuji dan menyembah Engkau, tapi juga untuk Engkau perbaharui kembali. Maka Tuhan, saat ini kami datang dengan hati yang penuh syukur, baik kami yang hadir di ruang kebaktian di gereja ini maupun juga yang ada di rumah-rumah melalui media Zoom online. Kami datang dengan hati yang penuh syukur dan hati yang terbuka, pemikiran yang terbuka untuk dapat kami menerima firman. Maka Tuhan, biarlah kiranya untuk itu Engkau menolong kami,
Bukan hanya menjadi pendengar yang sejati, tapi terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Tolong kami, berikan kami hikmat, dan juga kiranya Engkau memakai, memberkati pelayan-Mu. Dan kiranya setiap apa yang akan disampaikan yang merupakan tulisan-tulisan yang sudah dipersiapkan itu semakin menolong kami untuk memahami firman-Mu pada saat ini. Sehingga hari-hari ke depan kami memiliki kekuatan, hikmat yang benar bagaimana kami hidup bersama dengan setiap orang sekitar kami, sesuai dengan apa yang menjadi firman-Mu bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan diri kami, pimpin kami dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka kitab kita. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-15. Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya mengajak kita semua membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayatnya yang ganjil Bapak Ibu Saudara. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Baik, mari kita membacanya. Berikut kita di bawah judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Lalu lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, demikianlah bacaan kitab kita. Berbagailah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik juga yang ada di rumah, yang mengikuti kebaktian via Zoom atau juga YouTube, selamat pagi. Semoga sehat-sehat semua ya, kita semua yang hadir, pun yang tidak hadir saat ini. Bapak Ibu, saudara, kehadiran seorang anak dalam keluarga tentu menjadi sesuatu yang sangat dinantikan ya. Sangat dinantikan, dan ketika hadir akan membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi kita, para orang tua. Terlebih lagi dalam beberapa kelompok masyarakat atau suku, ya, adat istiadat yang sangat menekankan garis keturunan pada laki-laki misalnya, gitu ya. Karena ya terkait persoalan ahli waris, pemimpin adat dan lain sebagainya. Maka kehadiran seorang anak dalam kehidupan keluarga menjadi sangat penting. Itu sebabnya tidak heran Bapak Ibu, jika pasangan yang baru menikah itu langsung mendapat pertanyaan, kapan punya anak? Gitu ya. Saya kan begitu. Orang baru nikah, baru juga sebulan udah langsung ditanya, kapan punya anak? Sudah lahir anak pertama, apa pertanyaan yang berikutnya? Kapan punya adik? Kasihan sendirian, gitu kan? Kapan punya adik? Nah, lalu sudah punya 2 anak, gimana? Ada lagi pertanyaan yang nggak selesai, gitu ya. Kasihan lah, masa
cuma 2, nanti kalau berantem siapa yang nengahin? Ayo punya anak lagi supaya 3. Kalau sudah punya 3 anak, kadang-kadang nggak cukup juga tuh. Ada aja pasti, apalagi kalau misalnya, oh dia punya anaknya laki-laki, anak pertama, anak keduanya laki-laki lagi, anak ketiganya laki-laki lagi, wah sudah, pasti akan ditanya, ayo punya anak lagi supaya dapat anak perempuan. Dan sebaliknya juga begitu, kalau anaknya perempuan semua, pasti tidak pernah cukup gitu ya. Ada saja pertanyaan-pertanyaan. Dan lebih banyak sebenarnya, semua pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita, keluarga atau keluarga yang muda itu punya beban yang besar. Suami istri itu punya beban yang besar, gitu ya. Apalagi pada perempuan, pada sang istri. Seringkali perempuan yang selalu dicecar, gitu kan? Yang selalu mendapatkan pandangan-pandangan yang negatif bahkan. Ini mah emang perempuannya tidak baik nih, jangan-jangan, gitu ya, karena tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Bahkan terkadang ada orang berpikir bahwa ini mah perempuannya mandul nih, istrinya mandul, gitu ya. Bahkan sampai pada penghakiman, jangan-jangan memang karena ya perempuannya tidak baik-baik kali, makanya Tuhan menghukumnya karena dia pasti berdosa, karena dia makanya tidak bisa punya anak. Nah, banyak sekali saudara itu yang terjadi dalam kehidupan keluarga, terutama kaum perempuan, yang berujung pada kekerasan, gitu ya. Kekerasan secara verbal maupun juga secara langsung, non verbal, fisik, kepada kaum perempuan yang tadi dalam keluarganya dia belum diberikan anak dalam kehidupan keluarga, dan tidak jarang bahkan sampai ditinggalkan, diceraikan, gitu ya. Wah udahlah, nggak usah, udah tinggalkan saja, cari saja perempuan yang lain yang bisa memberikan anak. Perempuan yang kayak gitu mah nggak berguna. Kan luar biasa ya, tekanan terhadap perempuan hanya karena persoalan kehadiran seorang anak dalam kehidupan keluarga. Padahal kalau mau diselidiki tidak jarang yang punya persoalan bukan pada perempuan ya, tapi pada siapa? Pada laki-lakinya. Bisa saja mungkin karena memang mandul misalnya, atau kurang sehat organ-organ fungsi organ reproduksinya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan sang suami atau laki-laki itu sendiri? Memang punya tekanan juga gitu ya kalau kita lihat, tapi tidak sebesar dengan tekanan dialami oleh istri atau kaum perempuan. Ada tekanannya tapi tidak sebesar itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika saya memberikan bina pranikah kepada pasangan-pasangan yang mau menikah, dari dulu sampai dengan sekarang, saya katakan kepada mereka bahwa tujuan pernikahan itu bukan soal punya anak, bukan itu. Kebahagiaan pernikahan itu bukan tertera pada punya anak atau tidak, bukan, gitu kan? Anak itu ya anugerah. Kalau anugerah apa berarti? Bonus lah ya, gitu kan? Diberi atau tidak itu tidak membuat kehidupan pernikahan seharusnya tidak bahagia. Kehidupan pernikahan bahagia bukan karena hanya persoalan anak, bukan. Ada banyak hal yang bisa membuat keluarga itu bisa bahagia. Ya memang kehadiran anak tentu akan menambahkan kebahagiaan, tapi bukan menjadi tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kita suami istri bersama-sama saling menolong, saling mengasihi, udah gitu. Harusnya itu ya dalam kehidupan kita. Nah saudara, pada saat Tuhan menghampiri Abram atau datang kepada Abram ini melalui penglihatan itu, apa yang Abram merasakan juga? Dia juga punya tekanan. Ada 2 tekanan yang dia alami pada saat itu saudara. Kalau kita baca pasal sebelumnya, Abram itu baru selesai berperang melawan 4 raja. Di pasal 14 kita akan jumpai itu. Ada raja-raja di timur dikatakan di sana. Lalu yang mengancam kehidupan keluarga Abram yaitu Lot. Bahkan sampai Lot itu ditawan dengan keluarga-keluarganya, dibawa gitu ya. Dan disitulah Abram mau menolong Lot sebagai saudaranya itu dengan berperang melawan 4 raja ini. Dan luar biasa Tuhan menolong Abram untuk bisa menyelamatkan Lot. Ya. Tapi ternyata setelah peperangan itu dia punya kekhawatiran, makanya Tuhan katakan apa?
Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan besar gitu ya, dia bilang. Upahmu akan sangat besar. Karena Tuhan tahu bahwa Abram itu saat itu sedang takut, jangan-jangan nanti 4 raja ini akan datang dengan bala bantuan yang besar, lalu ya mengancam kehidupan dirinya, istrinya dan juga keluarganya. Nah, jangan-jangan nanti 4 raja itu akan balas dendam. Makanya dia sangat takut, dia punya tekanan yang besar saat itu. Tapi kita lihat ya, Tuhan langsung menepis kekhawatiran itu, ketakutan itu, tekanan itu. Jangan khawatir, Tuhan melindungi dirinya, dia sebagai pelindungnya, dialah perisainya. Saudara, memang tidak terlihat ya, lalu bagaimana, apakah Abram langsung tidak takut lagi atau masih tetap takut? Tapi yang jelas saya pikir ya pastikan Abraham sudah punya pengalaman yang banyak dengan Tuhan. Mulai dari perjalanannya dari Ur Kasdim sampai ya detik itu, dalam keberadaan saat itu, kan pasti ada banyak tantangan yang sudah dihadapi bersama dengan keluarganya dalam perjalanan itu. Dan dalam tantangan-tantangan itu, di situ kan dia sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang benar-benar menyertai dan menolong dirinya. Makanya ketika Tuhan mengatakan, akulah perisaimu, lalu tidak ada lagi ungkapan-ungkapan Abram tentang kekhawatirannya. Mungkin ya karena memang ya dia melihat gitu ya, melihat perjalanannya dan akhirnya diteguhkan, ya dia yakin Tuhan akan menolong dirinya. Persoalan pertama selesai ya, tekanan pertama selesai. Tapi ada tekanan yang kedua tadi yang lebih besar lagi dari apa yang dia sedang hadapi, yaitu persoalan anak, Bapak Ibu. Persoalan anak. Abram dan Sarai saat itu sudah tua, sudah masuk ke masa-masa menopause untuk Sarai. Sebagai manusia kan pasti ya kita tahu lah, kaum perempuan kan kalau sudah di atas 50-an sudah mulai masuk masa menopause ya sudah. Yang namanya menopause kan tidak mungkin untuk punya anak. Bu Siagen nganggu-nganggu karena orang kesehatan tahu gitu kan. Ya nggak usah orang kesehatan ya, kita saja yang umum saja tidak tahu. Pokoknya kalau udah menopause ya sudahlah, mana mungkin keajaiban seperti apa yang bisa terjadi. Dan dalam persoalan itu secara manusiawi Abram juga khawatir. Dia punya banyak ternak, dia punya banyak harta saat itu, yang seharusnya sebagai struktur sosial saat itu ada kebiasaan adat istiadat, seharusnya kan ya semua warisan itu diwariskan kepada anak gitu ya, atau keluarganya. Tapi persoalan yang dihadapi, dia tidak punya anak. Kemana warisannya ini mau dikasih? Makanya Abram katakan bahwa dia punya ya seorang orang Damsyik, Eliezer, yang nanti kalau dia mati maka warisannya akan turun ke dia, yang notabene bukan keluarganya. Artinya ya berarti kan hilang warisannya itu, padahal warisan itu sangat penting buat orang zaman itu. Nggak usah zaman itu ya, buat kita juga sekarang kan, warisan keluarga itu kan sangat penting, apalagi beberapa suku tertentu yang sangat menekankan soal warisan. Jangan sampai warisan itu keluar dari keluarga. Makanya Bapak Ibu ada suku-suku yang ya pernikahannya pernikahan sedarah ya, orang Batak kan juga begitu. Pariban itu kan pernikahan sedarah sebenarnya. Dan dalam konsep ya supaya harta itu tidak, warisannya tidak jatuh kepada keluarga lain yang bukan keluarga. Ini persoalan besar buat Abram. Bagaimana nantinya? Tapi saudara, apa yang Tuhan lakukan? Kembali Tuhan menepis kekhawatiran itu. Dengan sabar Tuhan mengajak Abram keluar untuk melihat bintang-bintang di langit gitu ya. Ini dikatakan di situ. Dikatakan Tuhan di ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Yang mana mungkin ya, gak mungkin untuk dihitung karena memang sebegitu banyaknya. Tapi saya bayangkan Bapak Ibu ketika saya baca ini, betapa sabarnya Tuhan. Yuk, mari kita keluar, lihat, tengok. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya. Luar biasa ya. Tuhan sangat mengerti kondisi Abram.
Tuhan sangat mengerti segala ketakutan dan tekanan yang sedang dihadapi Abram. Ya, itulah Tuhan. Tuhan yang sabar. Tuhan yang mau mengerti segala pergumulan kita manusia. Nah, persoalannya adalah kita yang seringkali tidak sabaran, benar nggak? Dan ketika dalam persoalan dalam kehidupan kita, pergumulan kita kan yang seringkali justru yang tidak sabaran, maunya cepat selesai, instan, tapi juga cepat menyerah gitu ya. Terkadang kita yang jadi cepat menyerah ketika harus menghadapi persoalan dalam hidup kita. Seperti tadi, ketika keluarga belum punya anak, ketika kita dituntut untuk ayo cepat punya anak, baru-baru saja berapa bulan aja udah langsung tuntutan itu kita gumuli, dan lalu ya sehingga kita melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Mulai ya apalagi kalau orang-orang sekitar kita, ayo ini pakai ini, minum ini, makan ini, minum obat itu dan sebagainya. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu keluarga-keluarga yang datang ke orang pintar gitu kan. Karena dapat masukan dari teman, dari saudara, pergi ke orang itu pasti dia bisa menolong kamu. Terkadang bahkan sampai sesuatu yang di luar nalar pun kita lakukan supaya kita punya anak. Sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita lakukan supaya kita punya anak. Padahal saudara, mungkin saja memang Tuhan belum mau memberikan anak kepada kita. Mungkin Tuhan memang tahu bahwa kita ini belum siap untuk jadi orang tua dalam kehidupan kita. Atau memang Tuhan punya rencana lain dalam hidup kita. Saudara, dulu waktu sebelum saya menikah, saya mengatakan ke istri saya, calon istri saya dulu ya, ke Bu Ida dulu, saya bilang, ya nanti kalau kita nggak punya anak nggak apa-apa, kita angkat aja anak. Ya mungkin memang Tuhan mau kita mengambil anak yang dibuang oleh keluarga lain, supaya ada anak yang punya merasakan kasih orang tua melalui kehidupan kita. Itu yang saya katakan kepada istri saya dulu sebelum menikah. Karena memang ya terkadang memang Tuhan mungkin punya rencana lain dalam hidup kita ketika kita tidak punya anak. Nah, oleh karena itu saudara, bagi pasangan muda, bagi yang hadir saat ini atau juga yang di rumah gitu ya, tidak usah terlalu memikirkan perkataan atau tuntutan orang lain. Karena perkataan orang lain, tuntutan orang lain tidak akan membuat hidup kita bahagia, tidak. Yang menentukan kebahagiaan itu bukan orang lain, tapi di hidup kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. Omongan cocotnya, kalau orang Kosari gitu ya, cocotnya orang lain itu nggak akan membuat hidup kita jadi berkembang, bahagia apalagi hanya karena tadi tuntutan tadi ya, tidak. Demikian juga buat kita, para orang tua yang punya anak yang mungkin akan menikah, yang baru menikah juga. Mari kita menahan diri untuk tidak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan membebani mereka. Tidak melontarkan tuntutan-tuntutan yang membuat mereka itu menjadi khawatir, punya tekanan dan sebagainya. Jika memang kita punya kekhawatiran, memang peduli dengan mereka, dengan saudara kita yang belum punya anak, ayo mari kita doakan. Dukung mereka dalam doa. Bukan dengan cecar, dengan berbagai macam pertanyaan, tidak. Tapi dukung dalam doa. Kiranya Tuhan memberikan mereka anugerah yang tepat pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang lebih baik kita lakukan sebagai keluarga, sebagai saudara persekutuan dan juga saudara yang lainnya ya. Nah, kembali kepada Abram, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Abram sungguh baik. Ketika dia bergumul, dia berkata, dia berseru, dia menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat kan ayat yang kedua, ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dia berseru pada Tuhan, Bapak Ibu. Dia mengungkapkan pergumulannya pada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang bisa menjawab pergumulan ini. Tuhan yang bisa menolongnya dalam pergumulan itu. Makanya dia mengungkapkan itu. Dan jawaban Tuhan luar biasa. Dia menolong dengan kesabarannya, dia menenangkan Abram dan menegaskan kembali akan kuasanya atas kehidupan Abram dan istrinya. Makanya dia katakan, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Dengan kesabaran Tuhan meneguhkan, menjawab segala pergumulan Abram. Mudah sekali ya. Lalu dikatakan bahwa Abraham lalu percaya. Ayat yang ke-6 kan begitu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Mudah sekali. Tapi dibalik gambaran mudah kepercayaan Abram itu, tentu ini melalui proses yang cukup panjang. Seperti tadi saya ungkapkan, perjalanan dari Ur Kasdim sampai dengan saat itu kan bukan perjalanan yang mudah. Abram harus melewati peperangan, Abram harus melewati kelaparan, mungkin kehausan, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi dalam segala perjalanan itu, saya pikir dan saya renungkan, kepercayaan Abraham bisa terbangun karena proses yang dia jalani bersama dengan Tuhan. Mulai dari Ur Kasdim sampai detik itu. Bagaimana pertolongan Tuhan dia rasakan. Bagaimana dia membangun relasi dengan Tuhan seutuhnya. Bagaimana dia benar-benar mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Nah, saudara, ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Dalam pergumulan kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu masing-masing. Entah mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan anak-anaknya, bergumul dengan ekonomi, dengan sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi saat ini kita diajak untuk belajar. Mari kita menyerahkan itu seutuhnya pada Tuhan. Berseru pada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti akan menjawab seruan kita itu. Tapi juga dalam penyerahan itu, mari kita benar-benar berserah juga, ya menunggu, menantikan kapan Tuhan akan menjawab. Mungkin memang tidak akan cepat ya. Mungkin Tuhan akan menjawabnya setahun, 2 tahun, bahkan mungkin jangan-jangan berpuluh-puluh tahun baru Tuhan akan jawab pergumulan kita itu. Tapi di situ kita diajak untuk belajar bersabar bersama dengan Tuhan. Belajar untuk bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Pasti tantangannya berat ya, seperti Abram, tantangannya berat. Ungkapan orang-orang sekitar kita, tuntutan, kehidupan keluarga kita dan sebagainya berat. Tapi ketika kita mau bersabar, berjalan bersama, belajar bersama dengan Tuhan, disitulah kita akan merasakan pertolongan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika pergumulan kita itu ternyata tidak jawab sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita pun juga diajak untuk belajar. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita? Dalam segala sakit penyakit yang kita rasakan saat ini mungkin, dalam penderitaan kita, ekonomi kita dan sebagainya, kita sedang diajak untuk Tuhan menyerahkan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari bukan hanya sekedar kita berserah, tapi kita mau benar-benar dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kiranya kita semakin dikuatkan dan kita benar-benar mau berserah pada Tuhan setiap saat. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu dalam melampaui segala sesuatu dalam hidup kita di dalam bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh beriman kepadamu bukanlah sesuatu yang mudah. Terlebih lagi ketika begitu banyak pergumulan yang harus kami lalui, harus kami hadapi. Ketika kami bergumul dengan anak-anak kami, dengan pendidikan mereka, dengan pergaulan mereka, dengan karakter mereka masing-masing yang terkadang tidak mudah untuk kami pahami. Ketika kami bergumul dengan ekonomi kami masing-masing, pekerjaan kami mungkin yang saat ini sedang turun, usaha kami, atau juga di antara kami yang saat ini sedang bergumul dengan masa pensiun kami di masa yang akan datang, atau juga kami sedang bergumul dengan keluarga kami, dengan pasangan terutama. Ya Tuhan, terkadang kami tidak mudah untuk tetap terus berserah kepadamu. Namun ya Tuhan, saat ini kami belajar melalui Abram. Seharusnya kami mau berseru kepadamu, meminta pertolongan kepadamu. Karena Engkau Allah yang tidak pernah diam, Allah yang tetap mau terus mendengar, bahkan bersabar menuntun kami melalui berbagai macam tantangan itu.
Maka Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, agar kami benar-benar dapat berserah kepadamu, dan juga melakukan segala yang kami bisa, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kebenaran-Mu. Sehingga semuanya itu menguatkan iman kami, bahkan menolong kami untuk bisa menguatkan orang-orang sekitar kami yang mungkin saat ini juga sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Maka Tuhan, inilah kami, tolong kami dan kuatkan kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kesabaran, agar di dalam berjalan bersama dengan Engkau, kami tetap dapat memegang tangan kasih-Mu dalam melampaui setiap langkah pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin Engkau Allah yang setia, yang mau menolong kami setiap saat. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur kita atas kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai ke 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan dapat dilakukan melalui kantong persembahan yang ada di depan bagi yang hadir di gereja ini, atau melalui kotak-kotak persembahan yang telah dibagikan ke rumah-rumah, atau juga dapat ditransfer melalui Bank BRI atas nama GKP Dayakolot, nomor rekening 0895 0103 9413 536. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Apa raganya kami numbat tulako puas, Petaei amutuku mengkadio. Apa raganya kami numbat tulako puas, Petaei kalantukan penaan kami Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, atas kebaikan dan juga kasih setia-Mu yang tiada hentinya di dalam hidup kami. Sesungguhnya apa yang kami persembahkan tidaklah pernah cukup untuk membalas segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, dan biarlah Engkau berkenan memakai hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang harum dan juga berkenan kepadamu. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami bersama-sama mau menyampaikan pokok-pokok pergumulan kami, harapan kami, dan juga setiap hal yang menjadi
tantangan yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau berdoa, mendukung dalam doa keluarga Bapak Adri Sulaiman Naiman dan bersama dengan istri Ibu Yati. Demikian juga keluarga Bapak Agus Yatmo bersama dengan istri Ibu Dina dan juga anak-anak, Saudara Niko Hastantio dan juga Saudara Yohan Pradityo. Kami percaya Engkau yang menyertai mereka semua dalam kehidupan di masa yang lalu. Maka juga kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan terus menyertai dan menopang keluarga-keluarga kami ini dalam setiap usaha mereka, pekerjaan, dan dalam setiap perjalanan kehidupan bersama pasangan dan juga anak-anak. Berikan mereka semua hati yang penuh sukacita, kasih yang terus menopang, memampukan mereka untuk dapat saling menolong satu sama lain dan saling melengkapi. Dan juga bagi pendidikan yang ditempuh dalam kehidupan keluarga, kiranya Engkau juga yang akan terus menolong anak terkasih untuk bisa mengembangkan hidup mereka dalam segala tugas pendidikan panggilan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja kami, maupun juga gereja-gereja yang ada di Indonesia ini yang sedang bergumul dengan perizinan yang harus kami terus jalani saat ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, agar kami dapat melakukan yang baik, yang tepat, untuk bisa mengurus perizinan gedung gereja kami ini. Dan juga pakai orang-orang sekitar kami, pakai aparat pemerintah untuk bisa menjadi caramu menolong kami, sehingga di hari ke depan baik gereja kami ini maupun juga gereja yang lainnya bisa mendapatkan izin untuk bisa menggunakan gedung gereja ini sebagai tempat di mana kami dapat beribadah dan melakukan banyak pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kami berdoa bagi masyarakat adat dan penghayat di Indonesia yang sampai saat ini ada begitu banyak masyarakat adat dan penghayat yang mengalami diskriminasi, mengalami penekanan, bahkan beberapa di antara mereka yang harus keluar dari tanah leluhur mereka, diambil paksa dan mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan. Kiranya Tuhan, Engkau hadir juga bersama dengan mereka, menguatkan mereka, dan pakai para pemerintah setempat untuk bisa melindungi, menjaga dan merawat kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat pada akhirnya mau menerima, mau bergandengan tangan dengan saudara kami ini, karena kami percaya hanya dengan itu ada damai sejahtera yang boleh dirasakan, dan kami percaya ada pembangunan yang lebih baik lagi ke depan dalam kehidupan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi pengembangan pelayanan berbasis budaya di GKP. Saat ini dalam kebersamaan klasis GKP Leperiangan, kami bersama-sama memakai budaya-budaya dalam kehidupan peribadahan kami. Bukan hanya sebagai sebuah hiasan, tapi sebuah kesadaran untuk kami bersama-sama mewariskan budaya-budaya ini dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan gereja dan juga generasi kami. Maka Tuhan tolong kami, pakai kami, baik para pendeta, baik BP Klasis maupun juga MS, Majelis Sinode GKP, dan seluruh para penatua dan jemaat, untuk senantiasa terus mengembangkan budaya-budaya lokal yang ada sekitar kami, bahkan yang ada di Indonesia ini, agar generasi muda kami dan seterusnya dapat semakin mengenal dan mencintai budaya yang ada di Indonesia. Kami percaya semuanya itu juga semakin menolong kami dalam beribadah, yang mendekatkan kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Ibu Napitupulu, Ibu Sihartati, Ibu Ataum Keketoni, Ibu Hana Sarian Kantum, anak kami terkasih Aletia dan Nita Evelyn Naiman, putri dari keluarga Bapak Daniel Naiman, dan juga Ibu Purita Lestari yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Unggul Kasa Medika, serta anak kami Matuho Dharma Putra Duha, anak terkasih dari Ibu Duha yang saat ini sedang dirawat pasca operasi di Rumah Sakit Al Ihsan.
Serta kami berdoa buat Ibu Haripah Saulina Napitupulu yang saat ini juga sedang menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Immanuel. Kiranya Engkau mau melawat mereka satu persatu, menjamah dan menguatkan mereka. Lebih lagi memakai setiap proses perawatan menjadi saluran berkat kesehatan bagi mereka semua. Agar di hari ke depan, saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit mendapatkan pemulihan dalam kehidupannya. Berkati para keluarga yang senantiasa juga hadir mau menolong dan membantu mereka dalam proses pemulihan ini. Bapa, kami bersukacita bersama dengan Ibu Heni Dwi Anani, anak Natalia Erika Maubesi, Ibu Dina Suyatmo, Ibu Hana Saren Kantum, Bapak Yorgi Nuansa, Saudara Marcel Timothy, Ibu Sri Sudaryati, dan juga Ibu Hernida Simamora, yang dalam sepekan ini Engkau tambahkan usianya. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang senantiasa melingkupi, menolong mereka dalam hari-hari yang lampau. Untuk itu Tuhan, berkati mereka di hari ke depan, dalam setiap kehidupan dan gerak langkah perjalanan hidup mereka masing-masing bersama dengan keluarga dan handai tolan yang ada di sekitar mereka. Bapa, kami juga berdoa buat kehidupan gereja kami di GKP Jemaat Dayakolot ini. Dalam tugas panggilan kami, baik kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, para penatua bersama dengan pendeta, komisi-komisi, panitia yang ada, berkati kami semua, kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan segala yang kami butuhkan dalam pelayan-pelayan ke depan. Kiranya segala kebutuhan yang ada di kehidupan jemaat kami dapat kami penuhi dalam pelayanan kami. Berkati setiap kebaktian-kebaktian, program-program yang lain juga. Kiranya itu semua semakin menolong kami untuk terus hidup beribadah kepadamu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa buat kaum perempuan yang saat ini sedang ada di Pangandaran, dalam kebersamaan mereka dalam segala yang saat ini sedang mereka jalani. Kiranya mereka Engkau sertai, dan juga dalam perjalanan pulang nantinya, kiranya Engkau mau menjaga dan merawat mereka, agar saudara kami ini dapat tiba kembali ke Bandung dengan selamat, berbagi sukacita bersama dengan keluarga, berbagi harapan, dan juga punya semangat yang baru lagi untuk terus bersekutu bersama-sama di lingkup pelayanan perempuan di kehidupan jemaat kami ini. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga kami yang saat ini kami bawa sebagai pergumulan bersama-sama dalam kehidupan pekerjaan kami, usaha kami, dalam kehidupan anak-anak kami, mereka yang saat ini sudah bekerja ataupun juga yang saat ini masih kuliah, masih sekolah. Berkati mereka semua ya Tuhan, berikan kami semua sukacita dan juga kasih yang menguatkan, yang saling menopang, sehingga dalam kehidupan keluarga kami ada sukacita yang terus boleh kami rasakan. Meskipun begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi, karena kami percaya, kami yakin Engkau ada, Engkau menolong kami. Kami juga berdoa buat kehidupan gereja kami, Gereja Kristen Pasundan, dalam lingkup klasis maupun juga sinodal. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, Majelis Sinode, BP Klasis, para penatua-penatua yang melayani di dua lembaga kami ini, maupun juga badan-badan pelayanan kami yang ada, serta para pendeta-pendeta yang melayani dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Tidak lupa kami berdoa buat pendeta emeritus dalam kehidupan mereka masing-masing. Di tengah-tengah pergumulan di pandemi COVID-19 ini, tentu bukan sebuah perkara yang mudah untuk dilampaui oleh keluarga-keluarga para pendeta emeritus. Maka Tuhan, tolonglah mereka, pakai kami juga seluruh anggota jemaat untuk bukan hanya sekedar memperhatikan, tapi mendukung mereka dengan segala yang kami dapat berikan, agar para pendeta emeritus kami ini dapat senantiasa juga hidup dalam damai sejahtera-Mu. Maka Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tidak lupa kami berdoa buat masyarakat sekitar kami, baik yang ada di Sukabirus ini maupun juga yang ada di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, bahkan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Kami yakin sampai saat ini Engkau terus menyertai kehidupan bangsa kami, masyarakat kami. Maka Tuhan, kami percaya Engkau juga akan terus juga menolong kami semua, para aparat pemerintah dalam kepemimpinan mereka, dan seluruh masyarakat, untuk bersama-sama kami dapat saling hidup menghargai satu sama lain, bekerja bersama untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih baik lagi di hari-hari ke depan. Inilah doa-doa pergumulan kami. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan secara pribadi. Kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami yang kami sampaikan.
Dan Kau juga akan menjawab segala doa-doa kami itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu yang tepat pada waktunya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam nama itu kami juga hendak menyampaikan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 282. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita masing-masing. Hey.